Kejelasan nasib ribuan guru dengan status prioritas 1, P1, hasil seleksi PPPK 2021 belum menemukan titik terang. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, proses tersebut masih menyisakan ribuan orang yang hingga saat ini disinyalir masih belum mendapatkan penempatan tugas sebagai ASN atau bahkan sekadar maju ke tahap pemberkasan. Menerima aspirasi puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama, P1, Jawa Barat serta Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, FGPPNS, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa proses pengangkatan guru honorer tak sekedar domain dari Kemendikbudristek. Dijelaskannya bahwa proses tersebut juga melibatkan beberapa kementerian lain mulai dari sisi teknis perekrutan hingga anggaran. Perlu diketahui bahwa proses ini bukan domainnya Kementerian Pendidikan saja. Di situ ada Kemenpanerbe sebagai panitia seleksinya, lalu ada juga Kemendagri yang menawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi dan ada Kementerian Keuangan yang menyiapkan alokasi anggarannya. Mungkin Kemendikbud lebih kepada jumlah kebutuhan dan bagaimana seleksi, asesmen dilakukan, jelasnya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi menimpali bahwa percepatan pengangkatan status guru honorer memang lebih banyak bisa diselesaikan ketika kepala daerah proaktif dan mau diajak berkomunikasi. Contohnya, di Jawa Timur nyaris seluruh guru di SMA dan SMK sudah selesai diangkat menjadi ASN. Saat ini, persoalan di Jawa Timur masih menunggu pengangkatan guru-guru honorer di tingkat SD dan SMP. Pengalaman saya pribadi memang political will ada di kepala daerah. Kita perlu cari solusi itu. Soalnya, pemerintah pusat makin hari makin baik sebenarnya, tegas Nur. Sebelumnya Dede Yusuf memaparkan bahwa konsep peralihan pegawai honorer menjadi PPPK sebenarnya berawal sejak 2018. Adapun skema pengangkatan PPPK yang disepakati oleh Kemenpanerbe, Kemendagri, Kemendikbud dan kementerian lain baru dirancang ada 2020. Skema tersebut lantas menghadirkan program rekrutmen 1 juta guru PPPK. Guru yang masuk dalam prioritas 1, P1, sendiri adalah guru lulus passing grade, PG, hasil seleksi PPPK 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa meski proses program tersebut telah berjalan, Komisi 10 DPR RI tetap mendorong adanya afirmasi termasuk bagi mereka yang berada ambang usia tertentu. Dalam proses perjalanannya pun Komisi 10 mendorong agar terjadi afirmasi, demi afirmasi sehingga yang usianya sudah di atas 40 ke atas kalau nggak salah ya bisa lolos. Lalu kemudian turun lagi 35 tahun, banyak yang sudah lolos. Berdasarkan laporan Kemendikbud, terakhir kita kurang lebih sekitar 700.000 lebih sudah lolos, kata Dede. Tak hanya di tingkat pusat. Pemerintah daerah baik provinsi dan kota, kabupaten juga disebut memiliki andil besar dalam mengurai polemik guru dengan status P1. Lebih lanjut Dede menjelaskan bahwa pengajuan formasi bagi PPPK guru dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tanpa adanya pengajuan formasi oleh Pemda maka belum ada pula ruang untuk mengakomodasi para guru dengan status P1 tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah menargetkan akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada akhir 2024. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN, honorer, dan THK2 yang selama ini telah mengabdi. Baik, di sini ada Pak Huda, Ketua Komisi, mewakili Jawa Barat juga orang Kerawang Bekasi ini, calon gubernur. Mestinya kita bikin aturan besok ya, calon-calon gubernur atau bupati itu harus memiliki janji dan komitmen. Benar nggak? Agar para honorer-honorer ini terangkat semuanya. Karena ini kan akan terjadi di tahun ini. Karena masih banyak yang kemarin itu PJ itu mengatakan nanti ajalah kira-kira. Karena ini masih pengen menyelesaikan pilkada langsung. Mas Nur, silakan Mas Nur. Beliau ini salah satu pejuang guru honorer dari Jawa Timur. Sudah berapa ratus ribu yang masuk, Mas Nur? Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Teman-teman guru-guru
yang sudah masuk P1 yang menunggu hampir 4 tahun ya. Ya, saya ngomong apa ya? Tapi saya mau bicara tentang pengalaman saya aja. Jadi memang betul pimpinan. Jadi percepatan penyelesaian status teman-teman ini lebih banyak clear ketika kemudian kepala daerahnya proaktif. Nah itu. Jawa Timur untuk SMA SMK selesai sudah. Tinggal yang di bawahnya. Jember sudah tinggal 10%. Tinggal yang Lumajang memang tidak kooperatif. Jadi memang pengalaman saya pribadi bersama dengan teman-teman, terutama yang P1 ini memang will-nya dari kepala daerah. Nah, makanya saya sepakat tadi kalau pimpinan kita perlu cari solusi itu karena apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya hampir makin hari ya kalau kami perhatikan memang banyak hal yang itu menuju ke hal yang lebih baik sesungguhnya. Nah, sebenarnya menyangkut aspirasi teman-teman, menyangkut penempatan, apakah tetap di negeri, apa kemudian dikembalikan ke swasta pun, sesungguhnya beberapa rapat di Komisi 10 sudah mendorong, mulai dari kita minta terbitkan kepres apa segala macam itu sudah, sampai kemudian kita berupaya mendorong perubahan undang-undang ASN secara menyeluruh. Walaupun kemarin baru parsial saja. Itu pun sudah kita lakukan sesungguhnya. Nah, jadi itu sebenarnya pengalaman-pengalaman itu membuat saya juga putus asa. Kami ini Komisi 10 juga agak putus asa juga, makanya kemudian saya coba. Kebetulan saya dekat dengan Gubernur Jawa Timur yang Mbak Yu saya juga, Mbak Viva itu ya saja ngobrol. Ayo Mbak, gimana caranya ini? Tolong dianggarkan. Karena kita tanya ke Kementerian Keuangan, uangnya ada. Kemudian kita tanya ke Prof. Nunu juga dibuat aturan yang makin hari makin bisa memudahkan teman-teman untuk bisa percepatan pengangkatan P1 untuk kemudian di formasi yang ada itu. Nah, jadi saya yakin teman-teman semua anggota Komisi 10 DPR RI, kita masih ingat janji dari Mas Menteri, janji dari Bu Dirjen, janji dari Pak Presiden bahwa 2024 ini adalah batas terakhir bagi teman-teman untuk bisa diangkat. Karena itu kenapa kemudian kami melarang Menteri untuk membuka formasi baru. Itu ada di risalah rapat itu ada semua. Nah, jadi ini mereka sudah 2 tahun ke belakang, Menteri memang ingin membuka. Kita larang untuk selesaikan dulu yang P1. Baru kemudian ada pengangkatan yang baru. Dan alhamdulillah itu masih bisa kita tahan. Karena kita berharap 2024 ini batas akhir dari janji Mas Menteri, janjinya Bu Dirjen, termasuk janjinya Pak Presiden untuk dituntaskan. Jadi saya prinsip secara pribadi, karena saya juga mantan guru honorer, ya, saya ini basis saya guru honorer, digaji 35.000. Ya, jadi saya tahu persis lah perasaan kita semua ini sama lah. Saya punya anak 2 waktu itu cuma punya 35.000, coba bayangkan aja. Karena Tuhan kemudian ngasih rezeki saya dari yang lain. Nah, jadi insya Allah apa yang teman-teman sampaikan di sini menjadi bagian catatan yang memperkuat sebagai legitimasi kami di Komisi 10 untuk bisa memperjuangkan, dan semoga sebelum bulan Oktober tahun 2024 ini masalah teman-teman ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.